Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati dengan NIM 225336665. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2 mata kuliah jaringan komputer dasar. Modul 2 yaitu konfigurasi saklar dasar dan perangkat akhir. Yang pertama itu ada akses Cisco iOS. Pertama, sistem operasi. Semua perangkat akhir dan perangkat jaringan memerlukan sistem operasi seperti yang ditujukan pada gambar. Bagian OS yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras komputer disebut kernel. Ini adalah gambarnya. Di sini ada sel, ada kernel, dan perangkat keras. Yang kedua itu ada GUI seperti Windows, macOS, Linux, Android, dan lain-lain yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan lingkungan ikon grafis, menu, dan jendela. Contohnya ada pada gambar ini. Selanjutnya ada tujuan dari sebuah OS. Sistem operasi jaringan mirip dengan sistem operasi PC. Melalui GUI, sistem operasi PC memungkinkan pengguna untuk melakukan hal berikut. Gunakan mouse untuk membuat pilihan dan menjalankan program. Masukkan teks dan perintah berbasis teks. Lihat keluaran di monitor. Perangkat jaringan Cisco menjalankan versi terbaru dari Cisco iOS. Ini contoh unduhan perangkat lunak Cisco. Selanjutnya ada metode akses. Di sini ada beberapa metode beserta keterangannya. Ada metode menghibur, cangkang aman atau SSH, dan telnet. Lalu ada program emulasi terminal. Ada beberapa program emulasi terminal yang dapat Anda gunakan untuk menyambung ke perangkat jaringan baik melalui sambungan serial, melalui port konsol, atau melalui sambungan SSH atau telnet. Ini adalah contohnya SSH atau telnet. Selanjutnya, poin kedua yaitu navigasi iOS. Yang pertama ada mode perintah utama. Sebagai fitur keamanan, perangkat lunak Cisco iOS memisahkan akses manajemen ke dalam dua mode perintah berikut. Yang pertama ada mode EXEC pengguna, yang kedua ada mode EXEC istimewa. Tabel ini merupakan merangkum dua mode yang menampilkan perintah CLI default dari switch dan router Cisco. Ada mode eksekutif pengguna dan mode EXEC istimewa beserta keterangannya. Selanjutnya ada mode konfigurasi dan mode subkonfigurasi. Mode konfigurasi global akses sebelum mode konfigurasi spesifik lainnya. Dari mode konfigurasi global, pengguna dapat masuk ke mode subkonfigurasi yang berbeda. Dua mode subkonfigurasi yang umum meliputi mode konfigurasi jalur dan mode konfigurasi antarmuka. Selanjutnya ada navigasi antar mode iOS. Berbagai perintah digunakan untuk masuk dan keluar dari prompt perintah. Untuk berpindah dari mode EXEC pengguna ke mode EXEC istimewa, gunakan perintah aktifkan dan gunakan perintah nonaktifkan
untuk kembali ke mode EXEC pengguna. Untuk berpindah dari mode subkonfigurasi apapun ke mode EXEC istimewa, masukkan perintah akhir atau masukkan kombinasi tombol Ctrl Z. Selanjutnya ada catatan tentang aktivasi pemeriksa sintak. Saat Anda mempelajari cara mengubah konfigurasi perangkat, Anda mungkin ingin memulai di lingkungan non-produksi yang aman sebelum mencobanya pada peralatan nyata. Selanjutnya ada pemeriksa sintak navigasi antar mode iOS. Gunakan aktivasi pemeriksa sintak untuk bernavigasi di antara baris perintah iOS pada saklar. Yang ketiga ada struktur perintah dasar iOS. Perangkat Cisco iOS mendukung banyak perintah. Setiap perintah iOS memiliki format atau sintak tertentu dan hanya dapat dijalankan dalam mode yang sesuai. Sintak umum untuk sebuah perintah yang dilanjutkan pada gambar adalah perintah yang diikuti oleh kata kunci dan argumen yang sesuai. Bisa dilihat pada gambar ini. Ada kata kunci dan argumen. Kata kunci adalah parameter spesifik yang ditentukan dalam sistem operasi. Argumen tidak ditemukan sebelumnya. Ini adalah nilai atau variabel yang ditentukan oleh pengguna. Memeriksa sintak perintah iOS. Di sini ada konvensi dan beserta keterangannya. Contoh berikut menunjukkan konvensi yang digunakan untuk mendokumentasikan dan menggunakan perintah iOS. Ada ping, IP address, dan trackroute IP address. Ada fitur bantuan iOS. Bantuan peka konteks memungkinkan Anda menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut yang cepat. Perintah mana yang tersedia di setiap mode perintah? Perintah mana yang dimulai dengan karakter atau kelompok karakter tertentu? Argumen dan kata kunci manakah yang tersedia untuk perintah tertentu? Selanjutnya ada tombol pintas dan pintasan. Tabel ini mencantumkan penekanan tombol yang meningkatkan pengeditan baris perintah. Di sini ada penekanan tombol seperti tab menghapus, Ctrl D, Ctrl K, Ctrl W, Ctrl A, dan beserta keterangannya, dan masih banyak lagi. Tabel ini mencantumkan perintah yang digunakan untuk keluar dari suatu operasi seperti Ctrl C, Ctrl Z, Ctrl Shift 6. Selanjutnya ada konfigurasi perangkat dasar. Yang pertama ada nama perangkat. Nama default harus diubah menjadi sesuatu yang lebih deskriptif. Dengan milih nama secara bijak, perangkat jaringan akan lebih mudah diingat, dokumentasikan, dan diidentifikasi. Berikut adalah beberapa pedoman penamaan penting untuk host. Mulailah dengan sebuah surat, tidak mengandung spasi, akhiri dengan
huruf atau angka, dan lain sebagainya. Dokumentasi jaringan harus menjelaskan bagaimana nama-nama ini dipilih sebagai perangkat tambahan, dapat diberi nama yang sesuai seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya ada pedoman kata sandi. Disco dapat dikonfigurasi untuk menggunakan kata sandi mode hierarki untuk memungkinkan dan hak akses yang berbeda ke perangkat jaringan. Ini adalah panduannya. Poin penting untuk dipertimbangkan untuk memilih kata sandi. Gunakan kata sandi yang panjang. Gunakan kombinasi huruf besar dan kecil, angka karakter. Hindari menggunakan kata sandi yang sama. Jangan menggunakan kata-kata yang umum. Selanjutnya ada konfigurasi kata sandi. Tentukan kata sandi mode EXEC menggunakan perintah kata sandi. Terakhir, aktifkan akses pengguna EXEC menggunakan perintah login, seperti gambar ini. Untuk mengamankan akses istimewa EXEC, gunakan perintah aktifkan kata sandi rahasia global konfigurasi seperti yang ditunjukkan dalam contoh ini. Gambar ini adalah contoh pengamanan jalur VTY pada saklar ditunjukkan. Berikutnya ada ekspresi kata sandi. Ekspresi kata sandi layanan seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Ini ada beberapa contoh enskrip kata sandi. Pesan spanduk. Contoh berikut menunjukkan langkah-langkah untuk mengkonfigurasi banner di show floor 1. Berikutnya ada perintah sintak. Mengamankan access management ke switch. Ini adalah contoh untuk perintah sintaks. Selanjutnya ada simpan konfigurasi. Ada file konfigurasi. Ada dua file sistem yang menyimpan konfigurasi perangkat, yaitu startup konfigurasi dan running konfigurasi. Perintah show running konfigurasi digunakan untuk melihat konfigurasi yang sedang berjalan, seperti yang ada pada gambar ini. Ubah konfigurasi berjalan. Jika perubahan yang dilakukan pada konfigurasi yang sedang berjalan tidak memberikan efek yang diinginkan dan konfigurasi yang sedang berjalan belum disimpan, Anda dapat memulihkan perangkat ke konfigurasi sebelumnya. Tangkap konfigurasi ke file text. Langkah pertama, buka perangkat lunak emulasi terminal yang sudah terhubung ke seller. Langkah kedua, aktifkan login pada perangkat lunak terminal dan tetapkan nama file, lokasi file untuk menyimpan file log. Langkah kedua, jalankan perintah show running konfigurasi dan show startup config pada prompt EXEC yang memiliki hak istimewa. Dan untuk memulihkan file konfigurasi ke perangkat, langkah pertama, masukkan ke mode konfigurasi global pada perangkat. Langkah kedua, salin dan template file teks ke jendela terminal yang terhubung ke saklar. Selanjutnya ada port dan alamat. Ada alamat IP atau IP address. Setiap perangkat akhir di jaringan harus dikonfigurasi dengan alamat IP. Contoh perangkat akhir meliputi komputer, printer jaringan, telepon VoIP, kamera keamanan, ponsel pintar, perangkat genggam seluler,
dan lain-lain. Ada antarmuka dan port. Ini adalah contoh-contoh jenis media jaringan antara lain kabel, tembaga, kabel serat optik, kabel koaksial atau nirkabel seperti terlihat pada gambar ini. Selanjutnya ada konfigurasi alamat IP. Untuk mengkonfigurasi alamat IP secara manual pada host Windows, buka panel pusat berbagai jaringan, ubah pengaturan adaptor dan pilih adaptor seperti yang ditujukan pada gambar ini. Lalu ada konfigurasi alamat IP otomatis untuk perangkat akhir. Seperti yang terlihat pada gambar ini, untuk mengkonfigurasi DHCP di PC Windows, Anda hanya perlu memilih dapatkan alamat IP secara otomatis dan dapatkan alamat server DNS secara otomatis. PC Anda akan mencari server DHCP dan diberi pengaturan alamat yang diperlukan untuk berkomunikasi di jaringan. Selanjutnya beralih konfigurasi antarmuka virtual. Untuk mengakses switch dari jauh, alamat IP dan subnet MAC harus dikonfigurasi pada SFI. Untuk mengkonfigurasi pada switch, gunakan perintah konfigurasi global antarmuka. Selanjutnya ada verifikasi konektivitas. Setelah memverifikasi konfigurasi dan konektivitas, Anda akan melanjutkan proses ini di topik ini dengan menggunakan CLI. Anda akan memverifikasi antarmuka dan alamat switch dan router di jaringan dengan cara yang sama seperti dilakukan perintah dan utilitas seperti IP konfigurasi untuk memverifikasi konfigurasi jaringan host PC. Sekian penjelasan saya dari modul 2. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.